Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, sama-sama kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Rasa Tentram yang Semu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Amos pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dalam Amos pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyamanan hidup seringkali itu mengurangi kewaspadaan kita. Kondisi itu membuat kita terbuai dan akhirnya dapat membangkitkan kesombongan. Nah, mungkin kondisi seperti ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel, pilihan Tuhan, ini bukannya membuat mereka makin rendah hati, melainkan sombong di hadapan Allah. Kerajaan yang terpecah tidak membuat bangsa Israel sadar akan keadaan mereka, dan sebaliknya mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka, saudara. Dan parahnya, saudara, mereka mengubah kebenaran yang membawa kemenangan yang mereka raih adalah karena apa? Karena kekuatan mereka. Mereka mengubah kebenaran bahwa kemenangan yang mereka raih itu adalah karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena kekuatan Allah. Nah, Allah melalui Nabi Amos ini memperingatkan bahwa akan ada hukuman atas kesombongan mereka. Dengan tegas, Allah berfirman atas umatnya bahwa yang sedang menikmati masa keemasannya itu akan menjadi bangsa buangan, dan Allah akan membangkitkan bangsa lain. Nah, saudara lihat, untuk menghukum mereka. Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Semua itu adalah hukuman Allah atas kecongkakan, kesombongan, kedegilan hati mereka. Teguran Allah ini mengaum lebih keras dan kini ditunjukkan kepada para pemimpin umat. Mereka biasa dikenal sebagai terkemuka dan utama. Ayatnya yang pertama yang tadi dikatakan, dan yang beroleh kesempatan istimewa menikmati hal-hal indah. Itu dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Di tengah-tengah krisis bangsa Israel, mereka menikmati hal-hal indah dalam hidup. Nah, di tengah-tengah krisis itu seharusnya kan pemimpin yang paling prihatin, tetapi justru mereka larut dalam kehidupan yang sangat nyaman dan menganggap kekelaman dari Allah itu jauh daripada mereka. Nah, mata mereka telah dibutakan oleh kekayaan, hasil rampasan dan penindasan terhadap orang lemah. Bahkan mereka masih terus menyelenggarakan pemerintahan dengan tangan besi dan memutarbalikkan keadaan. Saudara, kita harus perhatikan ini dengan saksama. Untuk semua yang mereka lakukan, Tuhan bersumpah demi dirinya untuk menghukum. Itu dalam ayatnya yang ke-8, dan memusnahkan bangsa itu. Ayatnya yang ke-9, Allah membangkitkan suatu bangsa untuk menindas mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, ada anggapan di dalam diri kita bahwa Allah akan terus memberkati kita, dan tidak akan mendatangkan malapetaka dalam hidup ini. Saudara, kita harus waspada, karena bisa saja itu menjadi awal dosa kita di hadapan Allah. Nah, tindakan penghukuman Allah untuk bangsa Israel menjadi peringatan keras bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Orang percaya hari-hari ini jangan pernah lengah dan jangan pernah tertipu dengan namanya rasa tentram yang semu dalam zona nyaman. Sering kita merasa kuat dan mampu melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Kita memakai kekuatan kita, bahkan sering pula kita menutup mata terhadap berbagai krisis atau bencana yang terjadi di sekitar kita, karena kita tidak tangkap membaca tanda-tanda zaman. Kita sering
kita sering bersyukur karena tidak mengalami bencana. Nah, sikap yang bodoh ini yang harusnya kita perhatikan, saudara, saat kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja sekalipun kita tidak taat dan Allah tidak mungkin menghukum. Pada saat itulah kita perlu waspada. Jangan sampai rasa nyaman dan tentram kita mendatangkan hukuman dari Allah. Akui dosa, dan mari kelemahan kita di hadapan Allah kita akui, dan mari kita punya kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka kita akan merasa damai sejahtera di dalam hidup ini. Jika kita berada dalam zona nyaman, belum berarti kenyataannya memang nyaman, saudara. Mari jangan sampai kita punya kebebalan dalam hati kita. Tuhan mau agar jangan kita menganggap sepele peringatan Tuhan. Kita perlu menanggapi peringatan Tuhan dengan sangat serius. Nah, tidak terlalu santai atau justru terlalu takut, tetapi dengan kewaspadaan yang mengarah kepada pertobatan dan pemulihan keadaan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini meneguhkan setiap kita. Biarlah keamanan dan kedamaian yang sejati itu berasal daripada Tuhan, bukan dari hal-hal duniawi. Firman Tuhan meneguhkan, bahkan menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita dan menuntun setiap kita untuk hidup menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel.